Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang saya hormati, saya cintai dan saya kembalikan. Dan ini saudara-saudara saya semasif sepenanggungan Pak Kades sekecamatan Sukodono, dan sementara masih diwakili dari Pak Sri, Nares Rejo, Cangkring Sari, Ratifo, Cangkring, ampuni Cangkring, Sambong Rejo, Sukodono, ya pasangan dua satu grup, bukan maksudnya grup pengajian, ya yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini saya sebagai Kapolsek Sukodono diberikan waktu hanya 2 menit, ya 2 menit, nah 1 menit berarti nggak 1 menit lagi. Kemudian nanti giliran Pak Camat, di kopi ya biasa gitu beliau. Sesuai dengan makalah yang disampaikan, yaitu kenakalan remaja, saya juga sudah pernah memberikan atau menjadi narasumber di Desa Bonagu, tepatnya di Balai Desa. Memang saat ini perkembangan era globalisasi ini sangat mempengaruhi para muda-mudi kita, terutama di wilayah hukum Sukodono. Seperti yang disampaikan Bapak acara tadi, jangan menyangka, jangan mengira, jangan berdalih bahwa di Sukodono ini aman kondusif. Ya, tadi juga sudah tersebutkan, ya, menurut penyampaian atau hasil penelitian bahwa di desa atau di kecamatan Sukodono ini juga ada beberapa yang sudah terjangkit virus yang mematikan. Nah ini memang itu pernah disampaikan oleh Dr. Puskesmas Kurator di kecamatan. Saya juga mendengar dan melihat langsung, namun tidak disebutkan si A, B, C sampai ke Z-nya. Itu yang pertama. Kemudian yang selama ini atau yang akhir-akhir ini gencar kami lakukan operasi dari pihak kepolisian, baik pra sebelum Ramadan ya, atau kegiatan operasi khusus kepolisian sebelum Ramadan sampai dengan saat ini ada kegiatan operasi khusus juga supaya pelaksanaan Ramadan bisa berjalan sangat kondusif, ya, sangat nyaman. Dan pra operasi kemarin kita melaksanakan operasi Tumpas dan operasi Bersinar. Ini programnya Bapak Presiden kita, dan hasil dari operasi Dimaksud untuk wilayah Sidoarjo sangat luar biasa. Hasil ungkap pengguna narkoba alias narkotika, ya, dan bahan-bahan lain yang dilarang untuk digunakan tanpa seizin dokter. Di Jawa Timur kita peringkat 2 setelah Polrestabes Surabaya. Namun apa yang disampaikan oleh Kepala PMK Sidoarjo, ya, dengan hasil ungkap yang sangat signifikan, ya, kita peringkat 2 dari Polrestabes Surabaya. Kita jangan bangga. Kalau kita ungkapnya sudah sangat luar biasa, berarti warga kita di Sidoarjo ini juga sangat luar biasa menggunakan narkotika dan bahan-bahan terlarang. Nah ini saya harapkan untuk wilayah Sukodono, Karang Taruna dan Karang Taruni, termasuk juga orang tua, ya, abang masnya atau ibu bapaknya, tolong bantu kami selalu memantau kondisi anak-anak kita, ya. Kalau Karang Taruna ya jangan ada aktivitas, jangan diserahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian.
Ini juga sangat merajalela. Bahkan di wilayah Sukodono, saya juga sudah dapat informasi di sekolah SMA yang ke arah Pajudan itu YPM ya. Nah, YPM itu juga ada pelajar situ atau siswa situ, bahkan cewek yang sudah kategori juga sudah pemakai. Nah ini, kalau di kawasan atau di wilayah Sukodono yang paling banyak digunakan adalah bukan masalah sabu-sabu atau narkotika jenis inek ya, atau mungkin ganja, namun yang sangat banyak digunakan double L alias obat koplo atau obat keras, dan ini hanya dibutuhkan buat keterangan dari pihak dokteran aja ya, karena dia kategori hanya obat-obat keras, jadi harus izin dari dinas kesehatan. Ini sudah sangat merajalela di wilayah Sukodono. Kemarin barusan di perempatan Dumus tertangkap ya, tapi untungnya bukan warga kita, warga dari Gedangan. 7.000 butir obat double L alias koplo ya, transaksi terjebak di perempatan Dumus. Termasuk beberapa kali ada 4 TKP yang diungkap oleh Polsek ya, di wilayah Wilayut, kemudian Lumbungan, kemudian Soro yang diambil oleh Polres ya, hampir rata-rata semuanya obat double L alias obat koplo. Untuk itu saya mohon dengan hormat, saya harapkan orang tua mas atau yang dituakan di rumah, termasuk para kades, kebetulan juga kades hadir ya, para babinsa, para babinda timas, termasuk Toga Thomas wilayah Sukodono, mohon terkenang untuk selalu memperhatikan, selalu membimbing, selalu mendidik ya adik-adik kita atau putra-putri kita supaya jangan sampai terjerumus di arah sana. Mungkin ini penyampaian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Sepurane Pak pembawa acara agak ngelantur ya. Memang biasa kalau penyanyi mesti ada ngelantur. Ya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Camat. Saya kemarin main di Kecamatan Taman ya. Taman itu wifi-nya itu di kecamatan hidup semua, dan semua pemuda bisa mengakses di situ untuk cangkruan. Daripada tengok-tengok nang Puspa Agro, jadi Pak Camat ngono Pak Camat. Yo dengan Sukodono yang diberikan untuk para pemuda biar tidak cangkruan nang dindi, tapi bisa difasilitasi oleh kecamatan. Matur suwun Pak Camat. Tidak perlu saya buka. Sukodono ini contoh untuk penggunaan IT di Indonesia Pak, bukan di Sidoarjo. Kami ini sudah langganan 100 mega. Betul ya Pak Sek ya? Pak Sekam ya 100. Jadi ini Pak, jangankan di ruangan-ruangan di sini, di lubang-lubang tersebut sudah bisa terakses wifi Pak. Iya ya, di semua desa sudah ada wifi ya. Jadi 200 ini kami share, kami bagi gitu kan ya, karena memang kita harus tahu informasi Pak ya. Coba apa informasi yang terupdate hari ini apa gitu kan ya, siapa calon Kapolri gitu kan, itu Kapolri termuda gitu kan ya, itu memotivasi kita ya. Saya sambung sedikit ya, jadi kalau wifi IT jangan tanya Pak, jangan tanya kemana-mana, Sukodono udah lagi kiblaknya gitu kan ya. Saya dipanggil kemana-mana itu gara-gara ini aja ya. Nanti kita sudah, nanti Juli mungkin Pak Wawan kita launching. Jadi kalau orang mau ngurus surat-surat itu gak usah ke kecamatan Pak, cukup di desa saja. Surat pindah, surat pengantar dan segala macamnya lah. Ngapain harus ke desa, ke kecamatan, camat tinggal. Surat nanti canggih Pak, tanda tangan gak usah pakai ini bersama lah. Tapi saya bilang HP-nya harus agak bagus sedikit gitu Pak ya. Jadi nggak boleh HP yang lama nggak bisa. Minimal kayak ketua dewan gitu kan ya. Di mata masih ada elek. Intinya adalah memang pelayanan itu tuntutan Pak, bukan gengsi-gengsian, bukan untuk pamer-pamer, tuntutan. Saya bilang itu kemana-mana kita ini pelayan ya. Saya bilang ke kepala desa kita ini pelayan.
kita ada karena ada masyarakat, kita ada pelayan masyarakat, ya. Jadi kalau di taman, ya saya pikir masih canggih sini loh. Saya berani jamin canggih sini loh, Pak. Jauh lah lebih canggih sini, ya. Hanya memang saya sering sahabatan kepada ketua dewan, kapan kantornya direlokasi, itu kan ya. Ya memang saya punya mimpi begini, Pak. Ini kita relokasi, ini menjadi ruang terbuka publik, tempat jenengan berkumpul, berinteraksi, tidak saya bangun ruko, ya Pak Kapanda. Jadi kita berkumpul di sini, bagaimana kita punya sebuah komunitas untuk meningkatkan Sukodono ke depan seperti apa. Ini kalau jadi ruang terbuka, Pak, sangat bagus, Pak. Sangat bagus lah. Apalagi kita didukung oleh ketua dewan yang sangat berapresiasi terhadap kita, ya. Jadi itu kalau jawaban tentang IT, Pak. Jadi jangankan di kecamatan, di desa sudah WiFi sudah free, Pak, sudah free. Jadi kami sudah langganan IndiHome itu 100 MB. Ya desa kita share, Pak, gratis ke desa, Pak. Kita bayar 1 bulan itu 2 juta, Pak. Ya uang bukan uang saya, Pak, uang kantor itu yang saya gunakan. Nah ya itu lebih bermanfaat daripada digunakan kegiatan-kegiatan yang lain. Ya itu Pak jawaban saya. Ya, terima kasih. Untuk narasumber yang ketiga, ini Gus Wawan. Ini Gus Wawan sekarang yang hadir ini 4-5 elemen Gus Wawan, ya. Dudu Ansorto. Jadi pengen iki nek wong semua warga Sukodono menginginkan agar Sukodono lebih baik daripada yang kemarin, dan tentunya Mas Wawan sekarang ini menjadi ketua dewan paling tidak harus berdampak positif daripada kecamatan-kecamatan lain, dikhususnya untuk kecamatan Sukodono. Monggo, Gus Wawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah wa ba'du. Yang saya hormati Pak Camat Sukodono, yang saya hormati Pak Kapolsek Sukodono yang mulai 2 hari yang lalu tiap malam berdoa semoga menang taruhan sama saya. Yang saya hormati Bapak Beramil, yang saya hormati Bapak dari Muhammadiyah, yang saya hormati Karang Taruna, Ibnu, Ansor, Aisyah, Lansia. Ini mestinya ada KNPI ini mestinya, tapi nggak tahu ketuanya melarikan diri mungkin. Banser. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa semuanya yang hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah, tadi ada Ibnu, ada IPPNU berarti ya. Alhamdulillah pada sore hari ini sebuah momen yang bahagia buat kita semua. Yang jelas saya tidak ngomong panjang lebar karena waktunya juga sudah mepet. Saya tertarik sama statementnya Pak Camat ini. Jadi sama statementnya Habib dan saya jadikan satu. Yang pertama memang begini, Pak. Apa istilahnya kalau Sayyidina Ali itu? Al-haqqu bila nidomin yang libul batil binidomin. Sebuah kebenaran itu al-haqqu bila nidomin, kalau tidak diatur, ya apa ya, al-haqqu bila nidomin yang libul. Sebuah kebenaran itu kalau tidak diatur maka akan dikalahkan oleh sebuah kerusakan yang termanajemen dengan bagus, termanage dengan bagus. Nah, ini contoh kecilnya begini, Pak. Pak Camat ini kepingin relokasi relokasi kantor kecamatan. Tujuannya bagus. Ingin di sini menjadi ruang terbuka hijau dan Sukodono tidak punya. Relokasi tempatnya juga sudah ada. Nggak ada salahnya, Pak, ini organisasi OKP ini termanage dengan bagus. Datang ke DPR sana saya jadi punya alasan yang kuat saya. Nggak ada salahnya gitu loh. Saya jadi punya alasan yang kuat. Karena realitanya saya nggak bisa secara semata-mata mendahulukan cuman Sukodono, nggak bisa. Kayak contoh beberapa waktu yang lalu mungkin kalau jalan aspal, jalan apa sudah tercover semua lah kalau Sukodono, PJU sudah semua. Tetapi kan saya harus bersembunyi di balik kepentingan umum se-Sidoarjo. Nggak bisa juga. Contoh hari ini tahun 2017 besok
khusus untuk pendidikan itu direncanakan nambah 200 miliar, 270 miliar. Nah, bagaimana caranya supaya bisa kecamatan ini? Nah, itu didesaklah dengan baik oleh teman-teman UKP, gitu ya. Dijadikan satu sama polseknya. Polseknya kalau nggak mau dipindah, Pak, suruh paksa aja, paksa dipindah. Di sebelahnya kantor kecamatan sekalian, maksudnya gitu, Pak. Kan keren, Pak ya. Sebelahnya kantor kecamatan sekalian, sini jadikan ruang terbuka hijau, kasih air mancur, kasih taman pemuda Sukodono, nah, kira-kira begitu. Nah, itu akan menarik, Pak. Nah, itu saja saya Habib yang bisa saya sampaikan. Yang jelas kreasi, yang jelas begini, bahwa kebutuhan dasar pemerintah itu belum selesai. Pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, dan beberapa hal itu belum selesai. Nah, apakah tidak mampu menyentuh pada persoalan ruangan publik? Apakah tidak mampu membantu Pak Camat untuk berinovasi lebih yang sudah disampaikan bahwa Kecamatan Sukodono sudah menjadi contoh dari seluruh Indonesia? Mampu, tetapi perlu desakan yang lebih ketika berbicara sudah pada persoalan kebutuhan yang kedua, bukan kebutuhan yang paling dasar antara pendidikan, ekonomi, dan kesehatan dan keamanan. Terima kasih. Yang terakhir, semoga puasa kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua selalu mendapatkan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita buka dua penanya saja ya. Sing penting Zul ojo takon nomor password wifi kecamatan Biron. Monggo dari yang laki-laki, monggo satu penanya, monggo. Dilanjut yang perempuan nanti ya. Nama, alamat Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama Muhammad Haris Darmawan dari kelompok 10 Ibnu. Sudah, Mas. Mau tanya ke Pak Camat, password wifi apa, Pak? Ya. Nah, karena saya tadi tanya ke teman-teman juga tidak ada yang tahu. Nah, ini sedikit banyak mewakili bahwa sosialisasi tentang IT yang ada di Sukodono dan di desa-desa ini masih kurang, Pak. Meskipun sudah ada wifi, IT dan lain-lain, tapi sosialisasinya kurang. Jadi tidak bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, Pak. Kami pun di desa tidak tahu kalau di desa ada wifi. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana rancangannya Pak Camat ini membuat sistem informasi manajemen yang baik yang bisa diakses oleh semua masyarakat di Sukodono. Terima kasih. 2, 3, 4. Jadi wifi kita ini sudah ada 4 tempat ya. Itu pendopo. Akapela. Nah, ini Mas Iskan yang bikin. Akapela tapi bikin tulisannya 4 ya. C kecil, 4 lagi, P besar, 3, L kecil, L besar, 4, akapela. Ya, di pelayanan juga ada. Ya, di pendopo. Ya, akapela saya ulangi, 4, C, 4, P besar, 3, L kecil, L besar, 4, akapela. Ya. Masuk. Ya, betul. Jadi tidak luar biasa, Pak. Sampai luar biasa diganggu kan Pak Camat. Memang kemarin kita bagi, Pak. Kemarin kita tidak punya IP publik saja karena ini jadi ada apa IP publik, gitu, Pak. Apa intranet jadi ada satu channel kita yang memang kita hapus publik. Tapi yang untuk intranet kita, Pak, ada data khusus yang tidak bisa dibuka oleh umum. Hanya kita pradesa di desa kita saja yang bisa buka seperti ini. Ya, Monggo. Malaysia Pak Camat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jaludin dari Karang Taruna, Desa Sukodono. Langsung saja untuk memberikan waktu. Untuk dari tadi saya menyimak di sini
peran yang bagaimana untuk pemuda atau pemudi yang bisa dijalankan demi memajukan Kecamatan Sukodono. Terima kasih. Untuk menjawab ini bisa diserahkan kepada Bapak atau moderator yang ada di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Gus Wawan, sekolah terakhir jawab. Bagaimana tadi loh? Memajukan Sukodono tidak bisa kita mengandalkan kita menjadi orang Sukodono. Jadi tidak ada perlakuan berbeda bagi saya, apakah dia mau orang Sukodono asli, apakah dia orang pendatang dan apa sebutannya. Bagi saya orang yang mempunyai komitmen yang kuat untuk memajukan Sukodono itulah warga Sukodono. Biar kita maju, kuncinya satu, tingkatkan kapasitas dan kapabilitas kita. Itu. Jangan kita ingin mendapatkan perlakuan yang lebih karena kita adalah warga Sukodono. Saya pernah di Irian. Irian Jaya itu tidak akan pernah maju karena dia merasa hanya orang Irian lah yang berhak hidup di bumi Irian. Jadi kalau kita ingin maju, kita ingin sukses, tingkatkan kemampuan dan kapabilitas kita. Dilakukan dengan apa? Bisa dengan belajar, bisa meningkatkan kemampuan dan keahlian. Terakhir, pasti tentunya harus diiringi dengan doa kita semua. Ya, jadi bagaimanapun kita tidak akan mempunyai nilai manfaat. Bagaimanapun kita ini tidak akan bisa merubah kecuali diri kita sendiri yang bisa merubah. Ya, itu dari saya. Pak Wawan, kita baik sedikit. Pertama, rukun itu wajib. Kedua, menyambut programnya pemerintah itu wajib, Mas. Pemerintah kalau enggak, Pak Camat punya program, Pak Kepala Desa punya program, kalau enggak disambut pemudanya itu sia-sia, enggak akan bisa. Itu sebagus apapun kalau enggak disambut sama pemudanya susah, akan sia-sia. Nah tapi juga sebaliknya, kalau programnya enggak sesuai sama pemuda itu juga sia-sia. Artinya kalau memang keputusan program itu sudah diputuskan, tolong disambut. Kalau kurang baik didiskusikan. Karena rukun awalnya tadi gitu. Nah itu yang paling penting. Yang kedua, peranannya adalah selalu memberi gagasan. Kalau saya selalu beri gagasan, sampaikan masukan-masukan kepada Pak Camat, kepada DPR, kepada saya, kepada Pak Lurah. Selalu sampaikan dan harus sesuai dengan apa yang ada di lingkungannya, seperti Pak Camat tadi sampaikan atau seringkali disampaikan. Hari ini kita kepingin di Sukodono tidak dihuni oleh orang selain Sukodono. Apa yang mungkin? Nah itu kan nggak bisa. Bercerita bahwa Pak Camat harus mengeluarkan kebijakan bagi orang yang khusus nenek moyangnya di Sukodono, nggak bisa, Pak. Bahkan orang yang ber-KTP di Sukodono itu aja belum tentu bisa kok. Banyak yang tidak ber-KTP gitu. Nah, semacam itu yang harus realistis. Gayung bersambut antara pemuda dan pemerintah itu menjadi tonggak bagaimana kita untuk bisa lebih maju. Begitu juga sebaliknya pejabatnya, Pak Camatnya, kepala desanya harus sering-sering untuk mengajak diskusi pemudanya. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk ketiga narasumber pada sore hari ini. Di akhir ini saya memang minta waktu sebentar, jadi tolong Pak Catur ya ke depan dan perwakilan Pak Tejo ya, Pak Tejo dan Pak Joni. Ini musibah kemarin ada santunan yang diberikan, memang saya mengambil momentum ini biar lebih barokah, biar lebih bermanfaat, sehingga kegiatan ini juga terekspos secara umum di masyarakat. Monggo Pak. مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان tiba رمضان tiba رمضان tiba مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka.
Andaikan saja Ramadan semua bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan.